Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kholisko, CGP Angkatan 11. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Batu Ceker 2 Bu Haji Bukit SPD mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bu Haji Bukit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat Ibu Haji. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haji atas kesediaannya sudah meluangkan waktu untuk saya dalam kegiatan pada pagi hari ini. Di sini saya bertujuan ingin mewawancarai Bu Haji mengenai tindakan Bu Haji sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Bu Haji. Insyaallah siap. Nah, ini Bu Haji, selama ini bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu Haji? Ya, baik. Untuk mengidentifikasi mana kasus yang termasuk kategori dilema etika dan kasus yang rujukan moral, tentu saya akan menelaah dulu. Apabila kasus itu di antara dua pilihan yang sama-sama benar, tentu kasus itu akan saya masukkan ke dalam dilema etika. Dan ketika kasus itu salah satu benar yang satunya salah, saya masukkan ke dalam kasus rujukan moral. Demikian ya Bu. Seperti itu ya Bu Haji ya? Ya. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Haji? Iya. Di sekolah saya pernah terjadi kasus tersebut di mana dua-duanya benar gitu ya. Ya pernah. Saya memperhatikan pertama yaitu kebutuhan murid itu sendiri. Kemudian yang harus saya perhatikan adalah kepentingan orang banyak. Ya, juga saya mengidentifikasi dampak jangka pendek dan jangka panjang serta dampak negatif dan positifnya dari hasil keputusan tersebut. Kemudian saya juga memikirkan hasil akhir dari keputusan tersebut dan saya juga berdiskusi dengan semua rekan guru dalam mengambil keputusan yang nantinya akan berdampak kepada yang menerima keputusan dan juga semua pihak. Intinya tetap berdiskusi dengan semua rekan guru ya, meminta saran dan masukannya dalam mengambil keputusan. Jadi selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Haji lakukan selama ini? Pertama, saya mengumpulkan data dan fakta yang ada, kemudian menelaah kasus itu, siapa yang terlibat, kapan kejadiannya, mengidentifikasi aspek apakah kasus tersebut ada pelanggaran aturan, ada pelanggaran disiplin, kemudian juga saya juga mengedepankan nilai kemanusiaan, kepedulian dan keadilan, serta merefleksi keputusan yang saya ambil. Memposisikan diri saya seandainya saya yang menerima keputusan tersebut bagaimana gitu. Ya. Pertama itu mengumpulkan data ya. Ya, data dan fakta. Harus ada refleksi ya Bu Haji. Ya. Itu paling penting ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu?
pada kasus tersebut saya melakukan pengujian dari dampak keputusan yang saya ambil dalam waktu tertentu. Kalau dari pengujian tersebut juga saya merasa kurang efektif, maka saya mencari solusi alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan. Jadi pengujian dan mencari solusi ya Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya nih Bu Haji, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Haji? Dalam suatu masalah, suatu kasus, dan dalam memutuskan keputusan dari kasus tersebut, tentu tidak semua orang menerima dengan lapang dada, dengan puas, semua pihak menerima. Tentu ada sebagian yang tidak puas menerima keputusan kita, dianggap kurang tepat, dianggap kurang bijak, dianggap kurang tegas. Kita tidak bisa menyamakan mindset orang dengan keinginan kita, ya. Tapi dengan komunikasi yang baik, seiring berjalannya waktu, tantangan tersebut dapat teratasi. Alhamdulillah Ibu Haji. Alhamdulillah. Tapi dengan tantangan tersebut Ibu Haji bisa mengatasinya. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi sudah diterapkan oleh Bu Haji. Nah, selanjutnya Bu Haji, apakah Bu Haji memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Haji juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Haji jalankan? Ya. Kira-kira seperti apa Bu? Saya akan melihat kasus tersebut dari tingkat kesulitannya. Kalau kasus tersebut sederhana, saya akan segera mengambil keputusan karena biasanya kasus tersebut memerlukan keputusan yang cepat dan tepat. Kalau kasus itu memiliki dampak jangka panjang, saya akan menelaah kembali dan kembali musyawarah dengan para dewan guru untuk mengambil keputusan. Jadi yang paling penting itu ya intinya tetap dilibatkan ya Bu Haji. Iya, dilibatkan Misalkan sama di sini ya Bu. Iya. Ya. Lanjutnya nih Bu Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, tentu ada ya, sebab Ibu bukan Wonder Woman, manusia super, pasti membutuhkan orang lain. Banyak pihak yang terlibat yang dapat membantu saya mengambil keputusan. Di antaranya adalah rekan sejawat, rekan kerja yang ada di sekolah, dalam hal ini dewan guru ya. Kemudian juga ada rekan sesama kepala sekolah. Saya juga meminta pendapat pengawas dan semua pihak yang terlibat banyak yang membantu saya mengambil keputusan supaya keputusan yang saya ambil tepat dan efektif. Ya, berarti banyak ya. Di antaranya tadi Bu jawab rekan guru. Iya, rekan kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, pengawas. Ya, alhamdulillah ya Bu Haji ya. Lalu Bu Haji nih yang terakhir Bu Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Haji petik dari pengalaman Bu Haji dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Iya, tentu banyak sekali pengalaman yang dapat saya ambil. Di antaranya adalah dengan berkomunikasi, berkolaborasi dengan baik dengan rekan kerja, baik itu rekan guru dan kepala sekolah. Itu adalah hal yang sangat penting yang membantu kita mengambil keputusan terbaik. Dan juga kita juga mengedepankan rasa peduli, rasa empati, rasa kemanusiaan. Itu juga tidak kalah pentingnya. Itu pengalaman saya ketika perasaan itu tidak dilibatkan, tentu keputusan yang kita ambil akan membuat orang yang menerima keputusan kurang senang hatinya ya. Tapi ketika kita mengedepankan rasa kebajikan tersebut, insya Allah keputusan yang kita ambil itu akan diterima dengan baik oleh semua pihak. Ya, alhamdulillah Bu Haji, berarti tergantung orangnya juga ya Bu Haji ya. Ya kalau Bu Haji sudah menerapkan seperti itu kan ada juga yang menerima, ada juga yang tidak. Iya. Tapi kita komunikasikan, lama-lama kita berikan alasan yang tepat, insya Allah lama-lama mereka juga bisa menerima dengan baik. Ya Allah Bu Haji, terima kasih banyak. Itu sudah saya paparkan pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah sudah dijawab semua. Terima kasih atas saran yang sudah Bu Haji Upir sampaikan, sangat bermanfaat bagi saya. Semoga
Ya, Bu Haji sehat selalu ya. Bu Haji. Amin, semangat Ya. juga buat Neng Ya, Uli, sukses. sama Bu Haji, terima kasih banyak. Jadi sampai bertemu kembali nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Ya, terima kasih banyak Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holiso, saya CGP Angkatan 11. Saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Koril Batu Ceper, yaitu Bu Nurbadiah yang bertugas di SDN Bubulak 2. Assalamualaikum Bu Iba, saya langsung panggil Bu Iba dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Olis. Ya. Ya, saya juga sibuk Bu Olis ya. Iya. Biar akrab, Iya, nggak usah Ibu. tegang, nggak usah kaku. Iya. Apa yang mau Bu Olis gali, insya Allah kalau saya bisa jawab. Iya. Kalau nggak bisa jawab, jawab sini aja. Oke. Bu Iba gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Sehat. Bu Ya. Olis bagaimana? Alhamdulillah itu sama, semoga sehat. Bahagia selalu ya Bu Olis ya. Ya, sukses ya. Terima kasih Biba telah meluangkan waktu untuk saya. Ya, saya ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebijakan yang Ibu pimpin ya di sekolah ini. Jadi saya ingin bertanya, kita mulai saja ya Bu. Siap. Pertanyaan yang pertama ya, Biba ya. Ya. Gini Bu Iba, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini? Bagaimana? Baik, terima kasih Bu Olis atas kesempatannya untuk sharing ya. Jadi selama saya mengikuti di SD Bubulak 2 ini 2 tahun terakhir ada begitu banyak kejadian-kejadian yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan juga ada. Tapi dari kasus-kasus yang ada dari sekian banyak itu untuk kita tahu apakah itu termasuk dari dilema etika itu yang pertama adalah kita identifikasi apakah kasus tersebut perlu penanganan khusus, perlu penanganan langsung, perlu treatment tertentu. Biasanya saya akan langkah pertama yang akan saya ambil adalah identifikasi masalahnya apa, latar belakangnya yang memunculkan masalah tersebut apa, kemudian pihak-pihak siapa saja, pihak-pihak mana yang ikut berkontribusi munculnya masalah tersebut. Jadi yang paling pertama adalah identifikasi supaya saya tidak salah dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Jadi harus identifikasi dulu ya, Biba ya. Betul. Selanjutnya nih Bu Iba, bagaimana Bu Iba dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Iba sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika ada kasus seperti itu, biasanya yang pertama saya akan telaah adalah mana yang paling banyak kebermanfaatannya. Kalau memang kasus itu terjadi di lingkungan pelajar, di lingkungan peserta didik, mana yang kebermanfaatannya paling banyak, paling bisa merubah pola pikir anak kita, yang paling bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kurang baik menjadi baik, itu kita lihat kebermanfaatannya. Kemudian kalau dari kasus itu misalnya terjadi pada intern guru atau tenaga pendidik, maka saya juga akan lihat di sisi positif dan negatifnya, plus minusnya, mana mudorotnya, mana manfaatnya. Yang paling banyak manfaatnya dan yang paling sedikit mudorotnya, biasanya itu yang akan saya utamakan. Itu jadi caranya yang memang tadi kembali lagi kepada identifikasi yang gitu. Dengan mengidentifikasi kita tahu bahwa permasalahan ini perlu treatment, penanganan seperti ini, dan dampaknya atau efeknya untuk selanjutnya itu seperti apa. Dampaknya jadi yang paling minim efek negatifnya dan yang paling banyak kebermanfaatannya biasanya itu.
Baik Bu Ibat, dari identifikasi tadi itu Ibu sudah pernah mengambil keputusan juga ya. Adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bu Ibat biasa lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa Bu Ibat? Langkah dalam penanganan kasus, dalam mengambil suatu keputusan, biasanya kembali lagi kepada konsep awal. Saya akan mengidentifikasi, mencari sumber-sumber akarnya masalah ini, kemudian pihak-pihak mana saja yang terlibat, apakah berkaitan dengan sesama teman, sesama peserta didik, atau bisa juga melibatkan orang tua murid. Kalau misalnya antara pendidik, antar guru atau tenaga pendidik lainnya, itu pertama identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian setelah sudah diidentifikasi, cari data, data pendukungnya apa, sehingga nanti dalam mengambil keputusan diminimalisir sebisa mungkin segala dampak negatifnya. Kalau sudah seperti itu, kemudian saya akan diskusikan. Kalau berkaitan dengan peserta didik, maka saya akan diskusikan dengan guru yang bersangkutan kalau permasalahannya di lingkungan kelas. Tapi kalau permasalahannya sudah menyebar sampai di satu sekolah, biasanya saya bawa ke forum musyawarah, forum diskusi dengan guru-guru. Walaupun biasanya kami melibatkan. Ya, kalau masalah itu terjadi di intern guru, di intern tenaga pendidik, kalau masalahnya berkaitan dengan kepribadian, biasanya saya akan panggil, akan ajak ngobrol, bahasa kerennya sekarang itu ya, sama kita cekan dulu, bisa nggak nih ngobrol, datang ke ruangan ibu, nanti itu ngobrol, sharing, mereka akan merasa, oh iya saya salah ternyata, gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu akan mereka sadari, dan sebisa mungkin mereka yang akan mentreatment diri mereka sendiri. Karena dari awalnya tadi identifikasi dulu yang menjadi fakta tentang masalahnya juga ya Bu Ibat ya. Kemudian kalau sudah didiskusikan seperti itu, biasanya kalau permasalahan yang menyangkut lingkungan sekolah akan telaah lagi ya, kira-kira keputusan ini baik kedepannya, imbasnya, efeknya seperti apa gitu, buat anak didik, buat diri kita sendiri pribadi, untuk dewan guru, untuk warga sekolah semua. Setelah itu baru saya tetapkan keputusannya. Kalau sudah kita pertimbangkan baik buruknya, plus minusnya, kebermanfaatannya, saya sih yakinnya insya Allah bisa dilaksanakan. Selanjutnya nih Bu Ibat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ibat anggap efektif yang dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang memang pernah kasus yang termasuk dalam etika atau bukan, itu hal-hal yang memang Bu Ibat anggap efektif itu seperti apa dalam pengambilan keputusan? Itu yang paling efektif itu ya tadi, kita identifikasi masalahnya apa, apakah masuk dilema etika atau bukan. Kalau kita sudah identifikasi, kita akan tahu treatmentnya itu nanti untuk penyelesaiannya seperti apa. Dan yang paling penting adalah musyawarah. Saya akan selalu mengedepankan musyawarah dengan anak bisa kita ajak musyawarah, bisa kita ajak diskusi. Kalau mereka kita rangkul dengan orang tua, pasti tidak pasti. Pengambilan keputusan dengan musyawarah itu insya Allah dampaknya lebih kebermanfaatannya lebih banyak ya. Jadi seperti itu ya Bu Ibat ya. Jadi intinya tetap identifikasi musyawarah gitu ya Bu ya. Ya. Baik Bu, selanjutnya Bu Ibat, hal-hal apa saja nih Bu Ibat yang selama ini termasuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam setiap pengambilan keputusan, tidak semua keputusan yang kita ambil itu yang kita anggap baik, tapi akan diterima baik juga oleh pihak lain. Jadi terkadang penerimaan atau penolakan itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk saya, untuk memutuskan bahwa ini yang saya ambil ini sudah hal yang paling baik insya Allah. Jadi
suka tidak suka, mau tidak mau, kalau tujuannya adalah untuk memajukan sekolah, untuk kebermanfaatan, lebih banyak manfaatnya ketimbang mudorotnya, suka tidak suka, mau tidak mau, ya terkadang kita dibutuhkan juga untuk saklek gitu, dibutuhkan juga untuk saklek untuk menggunakan otoritas kita sebagai otoritas saya pribadi sebagai pimpinan. Jadi tidak semua hal yang saya anggap baik kadang diterima baik juga oleh orang lain, terutama oleh yang namanya satu keluarga itu beda kepala, pasti banyak hal-hal yang bertentangan yang menurut saya baik, menurut mereka nggak baik. Saya bukan tujuan dari hidup saya untuk membuat orang menilai baik diri saya. Selama itu saya sesuai dengan prosedur, selama itu berjalan di role-nya, saya boleh dibilang orangnya tidak peduli apa tanggapan orang seperti itu. Yang penting ibu sudah mengambil Ya, keputusan betul, gitu ya. yang Mau penting itu keputusan mereka itu suka atau tidak, saya gitu ya. ambil berdasarkan kepentingan Iya, bersama, iya. kebermanfaatan. Yang manfaatnya banyak ya Bu ya. Kalau kita memikirkan orang lain harus suka, harus menerima kita harus hati-hati. Iya. Karena tidak semua orang akan menerima kita dengan seperti yang kita inginkan. Ada saja yang tidak suka ya Bu Betul, ya. betul. Iya. Itu tantangannya ya. Baik Bu Ibat, selanjutnya nih Bu Ibat, apakah nih Bu Ibat memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, untuk bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu Ibat jalankan? Sudah ada jadwal tersendiri? Kalau untuk terjadwal tidak ada, memang saya tidak membuat jadwal. Jadi kalau kasus-kasus itu kita jadwalkan, berarti kita berharap ada Iya. kasus terus dong. Iya, betul. Tapi tidak, saya itu up to act aja, langsung bertindak ketika ada masalah. Saat itulah kita ambil keputusan penyelesaiannya seperti apa. Kalau memang dibutuhkan sifatnya urgent, ini anak atau misalnya permasalahan ini terjadi pada peserta didik, ini harus diselesaikan sekarang. Ya itu akan diselesaikan, tidak akan tunda, saya akan panggil gurunya kalau memang berhubungan dengan intern di sekolah, peserta didik, saya panggil gurunya, saya panggil orang tuanya, kita duduk bareng, kita rembukan, kita diskusi, ini solusinya apa. Nanti setelah itu baru kita tetap keputusan final ada di kepala sekolah. Tapi kalau misalnya itu kejadian atau kasusnya terjadi pada kalangan guru, biasanya saya telah kalau memang harus diselesaikan sebagai ujian, saya akan panggil langsung. Tapi kalau misalnya sifatnya perlu pemikiran, perlu pertimbangan, perlu diskusi lebih dalam, itu biasanya akan saya jadwalkan pertemuan. Ada surat tertulis, pemanggilan tertulis, dijadwalkan hari apa, tanggal berapa kita ketemu. Nah, itu nanti kita cari solusinya sama-sama. Ada permasalahan seperti ini, kadang kan kita ada juga orang yang merasa tidak melakukan kesalahan, boleh. Apa yang dia lakukan dia merasa sudah benar gitu kan, itu wajar, manusiawi. Makanya kita perlunya kita menerima masukan, menerima kritikan dari orang lain seperti itu, supaya kita sadar bahwa kita itu nggak selamanya ada di jalan yang menurut kita benar gitu. Ada kalanya memang kita tergelincir, ada kalanya kita salah, dan wajar ketika orang lain, apalagi pimpinan, menegur atau memberikan masukan gitu untuk kedepannya lebih baik. Jadi ini tidak ada jadwal ya Bu ya? Tidak ada jadwalnya. Jadi tergantung Ya, masalahnya. jadi kalau berharapnya sih nggak usah ada masalah. Amin, amin. Iya. Ya, ya baik Bu Ibat. Selanjutnya nih Bu Ibat, adakah dalam pengambilan keputusan ya Bu, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ibat dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Peranan ya, Iya. orang lain. Kita itu kan harus sosial. Iya. Setiap kita pasti butuh orang lain. Setiap kita pasti butuh masukan orang lain. Karena tadi nggak selamanya apa yang kita lakukan itu bisa diterima dengan lapang dada, bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Apa yang kita niatkan baik belum tentu juga diterima baik. Jadi banyak orang yang berperan dalam pengambilan keputusan saya. Yang pertama adalah rekan-rekan di sini di Bulak Dua ini sangat membantu sekali ketika kita menghadapi masalah, ketika kita
mendapati sebuah kasus, maka kita akan bersama-sama duduk bareng, sharing bareng, diskusi bareng, ini solusinya seperti apa, bagaimana enaknya gitu kan, supaya jangan sampai anak-anak itu merasa didiskriminasikan, walaupun mereka pada dasarnya salah gitu. Tapi tetap kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita akan identifikasi lagi, cari solusi, gali lagi, diskusi lagi, jangan sampai anak merasa dijudge gitu. Dari guru, dari teman-teman sama kepala sekolah juga, rekan-rekan kepala sekolah, terutama kepala sekolah yang senior itu sangat berperan bagi saya dalam mengambil keputusan, karena masukan, saran dari beliau itu insya Allah sangat bermanfaat untuk saya, kepada pengawas, kepada Pak Korwil, kepada pihak-pihak terkait, instansi-instansi terkait. Biasa saya mintakan pendapat, dan mereka lah orang-orang yang berperan dalam setiap pengambilan keputusan. Saya nggak mungkin bisa ada di sini tanpa bantuan. Jadi kita memang harus kasihan ya, tidak bisa sendiri, pasti ada saja orang-orang yang berperan di balik kita dalam pengambilan keputusan ya, seperti itu ya Bu. Ya, alhamdulillah Ibu, pertanyaan terakhir Ibu Ibat. Nah, dari semua yang tadi Ibu paparkan ya, adakah hal yang akan disampaikan atau pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang Jadi hal yang paling baik di antara yang baik, yang pertama dalam menghadapi suatu permasalahan itu, pertama adalah harus mengidentifikasi. Kalau kita sudah identifikasi, kita akan temukan titik kuncinya itu, keynote-nya itu, keyword-nya itu apa gitu. Jadi setelah identifikasi, biasanya kita akan cari bukti, fakta-fakta pendukung dia. Jadi pihak yang terlibat tidak merasa di pojokkan, kalau sudah tidak merasa dirugikan, walaupun pada hakikatnya mereka bersalah, tapi tetap saja kita utamakan ada asas klarifikasi. Kemudian kalau sudah identifikasi, yang terakhir dan tidak karena lepas, lalu saya utamakan adalah musyawarah. Musyawarah itu penting, kenapa? Karena satu kepala tidak akan lebih baik daripada dua kepala. Artinya apa? Dua kepala, tiga kepala pasti akan muncul ide-ide, saran-saran. Kalau dari si A idenya ini, dari si B idenya itu, kita combine, kita satukan, itu kan bisa jadi keputusan-keputusan yang insya Allah berkebaikan gitu, kebermanfaatannya ada. Jadi saya kembali lagi kepada akar permasalahannya, kemudian setelah ditemukan akarnya ternyata ada fakta-faktanya bagaimana, kita bisa kembali lagi tanya pada dicuri, tanya kepada yang bersangkutan, apakah yang akan kita lakukan nanti ini benar-benar bisa jadi pembelajaran untuk semua dalam berarti misalnya itu lebih ke identifikasi dulu pastinya ya, terus mencari fakta, dan ya tak kurang-kurang lagi kita harus bermusyawarah dalam pengambilan keputusan ya Bu Ibat ya. Masya Allah Bu Ibat dari paparannya Bu Ibat, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, jadi acuan juga buat saya Bu Ibat ya. Yang penting Bu Ibat sehat. Amin ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Ibat. Jadi terima kasih nih Bu Ibat atas paparannya ya. Sampai berjumpa lagi nanti insyaallah, mudah-mudahan silaturahminya amin Bu Ibat ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bukan cuma keluar dari lisan saya tanpa ada implementasi. Mudah-mudahan saya istiqomah dengan apa yang sudah saya jalankan. Saya juga apa yang tadi saya sampaikan itu bukan untuk orang lain, tapi kembali lagi manfaatnya kepada diri saya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehari bergerak.